Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Saudara Feby Prasetya. Eh, untuk topik selanjutnya nih, ini kita bakal bahas smart reseller. Tapi sebelumnya aku mau nanyain dulu nih, gimana teman-teman? Udah banyak banget ilmu yang kita dapet kan tadi dari Mas Feby tentang apa sih latar belakang dari Prasfood Inovasi Bersama dengan produknya yang bakal launching sebentar lagi. Dan tadi juga udah dijelasin tentang mindset untuk menjadi seorang pebisnis atau pengusaha itu kita harus punya growth mindset ya teman-teman. Nah, terus gimana nih Kak caranya buat jadi reseller? Gimana sih kapan kita bisa mulai reseller? Kapan kita bisa dapat suppliernya tuh dari mana? Terus apa aja kalau mau jadi reseller tuh apa aja Kak yang harus dilakuin? Nah, abis ini kita bakal bahas, tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ini kita sharing-sharing aja, sharing-sharing santai buat ngebahas tentang gimana sih cara jadi reseller. Next, next lagi, next, sekali lagi. Nah, baik, ini untuk yang pertama, gimana sih Kak caranya buat PD jualan? Yang pertama yang perlu teman-teman terapin adalah teman-teman harus punya kuatkan mental dan growth mindset. Tadi kan kita udah bahas nih growth mindset tuh apa aja. Jadi aku pikir teman-teman udah pada tahu ya. Dan yang pertama, kalau kita mau jualan atau kita mau mulai terjun di dunia bisnis, teman-teman harus punya niat dulu, niat dan mental. Teman-teman harus tekatin dari awal sebelum teman-teman mau mulai usaha, teman-teman harus tahu dulu apa sih niat teman-teman untuk mulai bisnis ini tuh niatnya apa, yang melatar belakangi teman-teman untuk memulai suatu usaha tuh apa. Kalau bisa, teman-teman tulis niat teman-teman untuk memulai usaha ini tuh apa. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menjalani usaha tersebut, ketika di tengah jalan teman-teman lagi down, teman-teman bisa ingat lagi, oh, aku tuh mulai bisnis ini tuh niatnya karena ini. Masa cuma baru sebentar, baru setengah jalan aku udah ngedown sih, terus aku udah nyerah sih. Jadi itu tuh buat nguatin mental teman-teman untuk terus berusaha dan untuk terus semangat dan gigih kalau teman-teman tuh bener-bener mulai bisnisnya tuh mentalnya tuh harus benar-benar dilatih terlebih dahulu. Jadi teman-teman nggak menyerah di tengah jalan. Nah, yang kedua, teman-teman harus tahu dulu nih produk yang teman-teman jual itu kualitasnya gimana, terus harganya gimana. Karena teman-teman di sini reseller, otomatis teman-teman bakal ambil produk dari supplier. Nah, jadi teman-teman harus ngecek dulu produk yang teman-teman mau jual nanti itu kualitasnya gimana, bagus atau enggak. Jadi teman-teman bisa survei dulu nih ke supplier. Oh, ternyata produk yang bakal aku jual ini tuh bagus. Jadi nantinya ketika teman-teman udah jualan ke customer teman-teman itu, customer teman-teman juga nggak akan kecewa karena teman-teman udah pede nih. Produk yang aku jual kualitasnya bagus kok. Kayak misalnya dari produk PPPO itu udah kebersihannya, terus packagingnya bagus, rasanya juga enak. Jadi teman-teman udah pede ketika nanti teman-teman udah mau jualan. Terus yang ketiga yaitu branding produk semenarik mungkin. Nah, ini yang ketiga, teman-teman juga harus membranding produk yang akan teman-teman jual. Branding produk ini teman-teman bisa uh, lewat media sosial atau lewat dari mulut ke mulut atau lewat dari misalnya teman-teman kalian yang di sekitar kalian, kalian promosiin. Yang penting di branding dulu aja teman-teman kalian tuh biar pada tahu dulu produk yang akan kalian jual tuh seperti apa. Atau bisa juga dimulai dari ke grup keluarga. Kayak misalnya nih, kalian mau jual produk PPPU, share aja dulu ke grup keluarga kalian. Ini ada produk bagus loh, ini ciput asli Kudus, tapi tuh dikemasnya dalam produk kekinian, dalam kemasan kekinian. Jadi kan kita udah nge-branding, oh apa sih yang membedakan PPPU dari produk yang lainnya? Oh ternyata PPPU tuh kemasannya lebih kekinian, dia udah otomatis, udah apa namanya, kemasannya udah lebih bagus, terus juga udah bisa
dikirim kemana-mana, jadi lebih efisien. Nah, yang ketiga yaitu branding produk semenarik mungkin. Nah, untuk branding ini, teman-teman tuh bisa mulai dari sekitar teman-teman dulu. Misalnya nih, di grup keluarga, teman-teman kirim aja, di-share dulu produk PPPU. Apa sih PPPU itu? Nah, kan orang-orang jadi penasaran nih, oh PPPU tuh ternyata keciput. Tapi kenapa? Apa yang membedakan PPPU sama keciput yang lainnya? Oh, ternyata tuh PPPU tuh rasanya tuh lebih enak, terus eh, teksturnya juga lebih lembut atau lebih crunchy, terus bentuknya juga beda dari keciput yang lainnya. Yang penting intinya kalian membranding kalau PPP itu kualitasnya tuh lebih enak di Kudus, bahkan di Indonesia tuh belum ada produk yang seenak PPPO seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya, gimana sih smart reseller berpikir? Nah, untuk memulai reseller, nih kita harus menentukan nih siapa target market kita. Teman-teman harus tahu dulu gimana siapa target pasar teman-teman. Misalnya teman-teman masih duduk di bangku kuliah, teman-teman bisa nih share ke teman-teman kalian yang masih di bangku di bangku kuliah. Teman-teman bisa jual juga melalui media sosial kayak misalnya Instagram, terus TikTok, Shopee. Yang penting teman-teman tentuin dulu target market teman-teman tuh siapa. Seperti kayak misal yang jadi reseller itu ibu-ibu, bisa juga nanti di-share ke temannya yang grup ibu-ibu PKK seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu effort yang tinggi untuk jumlah order yang tinggi. Jadi, teman-teman kalau mau mendapatkan jumlah order yang tinggi, teman-teman juga harus berusaha, teman-teman harus punya usaha yang keras. Gimana sih caranya biar produk yang aku jual tuh laku? Nah, teman-teman harus mulai dari misalnya teman-teman postingan setiap hari, teman-teman share ke teman-teman yang lainnya, terus misal kalian mau jual lewat TikTok juga bisa dari live TikTok atau dari Shopee, bikin video, itu semuanya bisa teman-teman lakuin di berbagai media sosial atau mungkin dari mulut ke mulut juga bisa. Nah, terus yang ketiga, maksimalkan penjualan. Penjualan teman-teman dimaksimalin nih. Gimana caranya biar pendapatan teman-teman tuh income-nya lebih besar. Jadi, ketika teman-teman promosi, itu harus konsisten. Misalnya, sehari itu kita post 5 kali. Jadi, nanti ditentuin waktunya biar konsisten. Misalnya di jam-jam yang orang-orang tuh pada istirahat. Kayak misalnya jam 7 kan orang-orang masih pada siap-siap bekerja. Biasanya dia suka nge-scroll-scroll TikTok nih. Nah, kita bisa nih post untuk iklan kita biar orang-orang tuh pada tahu. Atau biasanya lewat WA, story WA. Teman-teman juga biasanya kan sebelum berangkat kerja pada suka ngecek-ngecekin. Atau pas di jam istirahat, misalnya jam 12, jam orang-orang pada istirahat, pada makan. Terus bisa juga di jam 3 atau jam 4, itu jam-jam orang-orang pada pulang kantor. Lalu di jam 6 juga bisa biasanya itu orang-orang habis sholat maghrib, mereka kan pada rebahan, jadi mereka suka nge-scroll-scroll kan. Nah, itu teman-teman juga bisa maksimalkan penjualannya. Terus, selanjutnya yaitu bina customer atau follow up. Nah, ini biasanya kalau teman-teman udah nawarin ke teman-temannya nih, kadang ada yang suka bilang, nanti dulu ya, aku pikir-pikir dulu ya. Nah, itu teman-teman jangan menyerah, teman-teman harus follow up lagi. Misalnya kan, teman-teman nawarin paginya, terus si customer-nya bilang, nanti dulu ya Kak, gitu. Teman-teman ingetin aja lagi, malamnya atau besoknya. Ngingetinnya juga caranya dengan yang sopan. Gimana Kak, udah mau pesen yang mana, atau kakak ada varian apa yang dipengen kayak gitu. Jadi teman-teman follow up aja, tapi jangan terlalu sering follow up-nya biar nanti nggak dikira spam. Jadi ada kayak waktu-waktunya gitu aja. Terus teman-teman juga harus buat database customer. Nah, seperti tadi yang udah dijelasin waktu di awal, database customer tuh penting banget karena biar bisa ngedata, oh customer ini tuh dari daerah ini, customer ini tuh dari daerah ini. Jadi kita punya database customer, jadi tuh bisa tersusun rapi kalau misalnya kita mau ngehubungin customer yang ada di daerah sini lebih enak kayak gitu teman-teman.
Next. Nah, terus gimana nih Kak cara membuat customer repeat order? Untuk membuat customer repeat order, yang pertama itu servisnya harus bagus dulu. Teman-teman nawarinnya itu harus bagus dulu. Kayak misalnya teman-teman ngepost nih di story, terus ada yang komen, teman-teman harus ini dulu, kakak sukanya varian yang apa, terus kakak biasanya kalau beli tuh harganya ininya berapa, kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, marketingnya tuh secara bersahabat gitu loh. Eh, nah, untuk customer service yang bagus ini, teman-teman bisa mulai nih dari misalnya teman-teman ngepost story, terus ada yang komen. Nah, untuk pembalasnya tuh teman-teman juga tanyain, kakak mau mau order berapa, terus kakak sukanya yang varian apa. Jadi eh, tempatkan posisi teman-teman tuh sebagai sahabat dari customernya. Jadi teman-teman lebih enak gitu loh kalau misalnya mau order ke teman-teman. Nah, terus yang kedua, produk yang dijual tuh berkualitas. Jadi kalau produk yang teman-teman jual udah berkualitas, kayak tadi di awal, teman-teman tuh udah tahu produknya berkualitas, terus rasanya juga udah enak, terus juga udah dijamin kebersihannya. Jadi biasanya customer tuh suka dengan produk-produk yang kalau misalnya testimoninya, teman-teman juga bisa tanyain testimoninya. Kalau misalnya enak, biasanya teman-teman bisa repeat order. Terus tanyain juga kurangnya tuh apa Kak dari produk kami. Terus rasanya gimana? Apakah ada saran untuk produk kami? Jadi teman-teman tahu nih produk kalian tuh udah disukain belum sama customernya. Terus juga bisa yang ketiga yaitu materi promosi yang menarik. Nah, materi promosi ini teman-teman bisa rencanain dulu sebelum teman-teman post. Itu teman-teman pastiin dulu dari foto produknya, terus captionnya, terus bisa diedit. Nanti misalnya teman-teman mau posting tuh dipastikan kalau misalnya fotonya tuh udah bagus, terus fotonya sudah informatif, terus dari caption juga harus informatif yang berisi tentang produk yang kalian jual tuh produk apa, terus ditambahin juga harganya biar orang-orang yang melihat postingan kalian tuh jadi tertarik gitu. Oh, ini produknya bagus nih, kok kayaknya beda ya dari produk yang lain, tapi harganya murah nih. Produk apa ya gitu. Dan teman-teman jangan lupa buat sertakan kontak person untuk gimana caranya customer yang mau beli. Jadi nanti setiap ngepost di postingan itu di captionnya ditambahin untuk order silahkan menghubungi nomor atau bisa DM seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi 4P. Apa sih strategi 4P ini? Nah, untuk marketing yang pertama, teman-teman harus menentukan produknya dulu. Kalau produknya udah jelas, nah tinggal nih tentukan marketnya. Market siapa nih teman-teman mau jual kemana? Ke kalangan orang tua, kalangan anak muda, atau kalangan remaja. Teman-teman harus tahu nih target market teman-teman tuh ke siapa. Terus yang ketiga, yaitu price atau harga. Teman-teman harus tahu dulu harga yang teman-teman jual tuh mau berapa dari tadi yang harga kita beli di supplier berapa, terus nanti kita jual harganya berapa. Nah, ini jangan sampai ada perang harga dari antar reseller. Kayak misalnya di reseller ini harganya segini, di reseller ini harganya segini. Jadi nanti kan beda-beda nih, dan customer pasti akan milih harga yang lebih murah kan. Nah, ini biasanya kesepakatan sama suppliernya untuk menentukan harga jual itu berapa, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu place, di mana teman-teman jualan. Nah, ini juga harus diperhatikan, teman-teman mau jualan secara offline atau teman-teman mau jualan secara online. Baik promosinya juga harus dipikirkan. Kalau misalnya teman-teman mau jualan secara offline, teman-teman bisa nih cari agen-agen atau tempat kayak toko-toko gitu yang bisa dititipin produk
seperti PPPU. Biasanya di dekat-dekat rumah kalian kalau misalnya ada toko, bisa nih dititipin buat produk PPPU. Atau kalau teman-teman mau secara online, teman-teman bisa lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, atau Shopee. Dan teman-teman juga harus memikirkan promosinya. Promosinya harus jelas. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kayak dari mulai fotonya, terus keterangan-keterangannya, captionnya itu harus dipikirkan. Nah, yang kelima, promosi. Promosinya mau pakai tipe apa nih kita? Kita mau promosi sendiri atau kita bisa juga iklan. Nah, iklan ini ada iklan yang berbayar lewat aplikasinya langsung atau kita juga bisa lewat selebgram. Selebgram dari Instagram misalnya kita kontak selebgramnya untuk kerjasama sama kita buat promosiin produk kita, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu reseller juga harus pandai nih memanfaatkan peluang. Nah, di kondisi kayak seperti ini, sekarang itu semuanya udah serba canggih. Semuanya sudah berburu-buru untuk menciptakan inovasi-inovasi yang beda sama yang lain. Contohnya nih, kayak misalnya kita punya produk nih, PPPU, produk kita baru, tapi gimana caranya kita memanfaatkan peluang? Nah, bisa juga lewat parcel atau bisa buket wisuda atau misalnya ngasih gift ke temennya satu paket PPPU kan bisa tuh jadinya bagus. Terus juga kita juga bisa kerja sama event-event. Misal nih di acara kampus lagi ada acara kayak misalnya turnamen atau event apa kayak gitu, itu kita bisa masukin produk kita dengan kerjasama sama eventnya. Jadi nanti bisa sebagai merchandise atau snacknya ketika ada event tersebut, seperti itu. Nah, jangan lupa juga teman-teman juga harus dokumentasiin setiap ada customer yang sudah order. Kayak misalnya ada customer yang order lewat chat, nah itu nanti bisa teman-teman posting. Jadi sebagai testimoni dari produk kita tuh ternyata bagus loh. Teman-teman juga jangan lupa minta untuk customer tuh ngasih testimoni ke kita. Nah, setelah itu teman-teman bisa post ke Instagram atau di WhatsApp. Itu benar-benar ampuh banget buat menarik customer yang lain. Karena orang-orang tuh pasti bakal ngira, oh ini bagus kok. Ini dari review-reviewnya tuh bagus, kayak gitu. Jadi orang-orang bakal lebih tertarik. Seperti itu. Next. Oke. Nah, teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya kita bisa menciptakan inovasi yang lain, kayak misalnya tadi kita buat parcel dari yang harga aslinya biasa kita jual 13.000, dengan kita buat parcel, otomatis nilai kita tuh bakal ada nilai tambahnya gitu. Orang-orang kan pasti oh ini bagus banget kayak gitu. Jadi yang awalnya cuma 13.000 nih, kita bisa satu paket parcel tuh misalnya ada 4 pieces buat satu parcel, itu bisa meningkatkan nilai tambahnya. Misal jadi 80.000 buat 4 pieces, itu kan jadinya manfaat dan peluangnya tuh lebih besar, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu buat toko atau marketplace semenarik mungkin. Ini yang tadi aku bilang. Teman-teman harus tentuin dulu nih, kalian mau jualan di mana. Kalau misalnya mau di media sosial, teman-teman harus branding selain branding produk, teman-teman juga harus branding toko kalian. Walaupun kalian reseller, tapi kalian jangan menyerah. Kalian juga harus punya branding toko sendiri. Kalian bisa lewat Instagram. Misal kalian bikin Instagram khusus buat toko kalian. Nah, selain menjual PPPU atau mau jual produk apapun lainnya, yang penting harus di branding dulu. Ini teman-teman bisa dengan yang pertama itu desain. Ketika teman-teman mau upload, itu pastiin dulu fotonya nih. Fotonya harus bagus. Kalau misalnya dari supplier fotonya menurut kalian masih kurang, kalian bisa foto sendiri sama produk yang udah kalian beli. Jadi kita foto sendiri, terus habis itu kita edit,
Untuk editnya sendiri ini sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi untuk mengedit seperti Canva atau Photoshop atau yang lain yang lebih mudah dan hasilnya tuh juga udah bagus. Jadi teman-teman selain pakai foto alami bisa ditambahin keterangan. Oh, diskon loh teman-teman. Ini lagi diskon 30% atau 20% itu bisa teman-teman tambahin sendiri. Nah, setelah teman-teman upload tadi juga eh, jangan lupa buat tambahin caption. Captionnya ini harus yang informatif dan mudah dipahami. Harus menjelaskan apa sih produk yang kalian jual itu. Terus juga dikasih harga biar orang-orang tuh lebih tertarik. Biasanya kalau yang udah ada harganya tuh kita yang melihat tuh jadi lebih lebih penasaran gitu. Terus langsung tambahkan kontak yang bisa dihubungi untuk customer membeli seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teman-teman harus konsisten dalam promosi. Nah itu tadi teman-teman harus jadwalin nih buat promosi dalam sehari itu teman-teman harus targetin hari ini aku mau promosi 3 kali. Nah, untuk 3 kali itu teman-teman harus konsisten. Misal jamnya pagi jam 9, terus siang jam 12, terus malam jam 7. Jadi teman-teman itu nanti dapat impresi dari customer-nya tuh, oh ini pasti nanti dia upload produk jam segini. Jadi teman-teman yang lain, yang customer kita tuh pada nungguin gitu. Biasanya kita upload jam segini, kok nggak upload sih? Karena sering-sering muncul tuh pasti orang-orang tuh pasti lama-lama bakal aware seperti itu. Jadi yang penting intinya adalah konsisten untuk melakukan promosi dan jangan capek kalau misalnya dari kita promosi belum ada yang beli. Jangan menyerah teman-teman. Balik lagi tadi, mindset kita harus growth mindset dan harus balik lagi ke niat awal yang kita bikin. Niat awal apa sih yang kita melatar belakangi kita untuk melakukan usaha ini. Jadi biar teman-teman tuh menyerah di tengah jalan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sponsorship atau iklan. Nah, tadi seperti yang udah dijelasin untuk iklan sendiri ini tuh banyak banget teman-teman sekarang kan bisa iklan lewat Instagram, bisa lewat Shopee, bisa lewat TikTok, atau bisa juga iklan lewat selebgram. Jadi teman-teman bisa kerjasama sama selebgram yang teman-teman percayai kalau ini tuh bagus seperti itu. Nah, iklannya juga kita harus siapin nih. Kira-kira produk kita tuh yang menarik seperti apa. Jadi teman-teman harus siapin produk yang teman-teman nanti bakal iklanin seperti itu. Next. Nah, ini buat calon-calon reseller PPPurs. Ini sebentar lagi kan kita bakal launching nih dari produk Pros Food Inovasi Bersama bakal launching produk PPP. Nah, teman-teman bisa nih isi link pendaftaran dan teman-teman bisa sesuaiin orderan yang teman-teman mau tuh seperti apa. Kayak misalnya ada rasa original, pandan, coklat, keju, barbecue, jagung bakar. Semuanya banyak rasanya. Dan ini juga merupakan produk olahan keciput yang setahu aku di Kudus tuh baru kali ini yang banyak varian rasanya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi poin plus teman-teman untuk branding ke orang-orang terdekat kalian atau ke teman-teman media sosial kalian untuk branding produk PP Pierce ini tuh kualitasnya bagus banget loh. Ini bahkan produk pertama dengan varian rasa yang banyak banget di Kudus seperti itu. Nah, jika teman-teman join reseller, ini teman-teman juga banyak mendapatkan keuntungan. Salah satunya yaitu teman-teman nggak usah pusing mikirin produksi produknya, terus mikirin packagingnya, terus mikirin kemasannya seperti apa. Teman-teman udah tinggal dapat produknya, terus teman-teman bisa jual lagi ke customer teman-teman. Dan di Pras Food Inovasi Bersama ini, teman-teman selain mendapat keuntungan bisa jutaan rupiah, teman-teman juga free marketing kit dari Pras Food Inovasi Bersama. Di mentoring secara berkala juga.
Nah, ini bagus banget teman-teman karena biasanya itu jarang banget ada supplier yang mau mentoring para resellernya. Biasanya banyak supplier yang ya udah kalau misalnya mau reseller reseller aja silakan gitu tanpa dibimbing. Nah, ini di Prasut Inovasi Bersama ini uh, di sini dibimbing untuk mulai cara berjualan dan ini juga ada jaminan kembali juga. Jadi peluangnya tuh lebih besar teman-teman seperti itu. Dan